Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rika Dilawati. Insya Allah di video kali ini saya akan membahas tentang new normal bagi para pejuang skripsi. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, untuk subscribe dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-temannya yang sedang mengerjakan skripsi juga. Semoga video-video ini dapat bermanfaat ya teman-teman. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang new normal. Namun, saya tidak akan membahasnya ke ranah perpolitikan atau ke ranah perekonomian gitu ya. Karena memang dari kita pasti berbeda-beda pendapat, pasti berbeda-beda pandangan gitu ya. Karena memang pro kontra gitu dengan adanya kebijakan ini atau keputusan ini. Tapi saya tidak akan membahasnya ya teman-teman. Nah, yang saya akan bahas adalah peluang dari new normal ini bagi teman-teman yang sedang melaksanakan perskripsian untuk menuju ke sidang skripsi. Nah, bagi teman-teman yang kemarin penelitiannya itu tertunda karena COVID-19 ini gitu ya, karena corona ini, teman-teman bisa memanfaatkan peluang new normal ini semaksimal mungkin. Gimana nih cara memanfaatkannya? Mungkin kemarin teman-teman yang susah untuk melakukan penelitian gitu ya, susah untuk melakukan wawancara dengan narasumber penelitian gitu ya. Nah, susah juga untuk melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing. Di new normal ini teman-teman bisa untuk merencanakan agar dapat selesai juga ya skripsinya. Mungkin teman-teman bisa melakukan penelitiannya secara langsung, atau melakukan wawancaranya secara langsung, atau juga melakukan bimbingannya secara langsung dengan dosen pembimbing. Namun harus direncanakan sematang mungkin ya teman-teman, dan harus didiskusikan dengan kedua belah pihak. Jadi teman-teman harus rencanakan nih, list dulu nih apa yang akan teman-teman lakukan ketika keadaan new normal ini. Nah, terutama bagi teman-teman yang sedang berada di zona biru atau di zona hijau yang nanti akan melaksanakan new normal itu. Jadi teman-teman bisa beradaptasi gitu dan bisa untuk melaksanakan targetan-targetan yang dahulu pernah tertunda ketika ada corona. Nah, karena apa teman-teman? Karena memang kita tidak tahu si corona ini akan kapan berakhir gitu ya. Kita juga udah geram gitu sama corona ini. Namun ya kita sebagai manusia dan kita juga sebagai mahasiswa akhir yang masih ada kewajiban untuk melaksanakan skripsi gitu. Teman-teman harus pikirkan sematang mungkin bagaimana nih gitu ya strategi ke depannya ketika adanya new normal, atau bagi teman-teman yang di daerahnya masih belum bisa nih untuk melaksanakan new normal gitu ya. Pokoknya teman-teman juga harus maksimalkan juga gitu apa yang akan teman-teman lakukan, apa yang bisa teman-teman lakukan. Namun tetap targetnya untuk bisa cepat selesai mengerjakan skripsi ini. Nah gitu teman-teman. Jadi itu ya, rencanakan dulu, list dulu apa yang akan teman-teman lakukan. Jika new normal apa, jika tidak new normal atau PSBB lanjutan apa yang bisa dilakukan gitu. Nah cuman tadi ketika ada new normal ini pasti banyak komentar-komentar gitu ya, atau banyak pro kontra juga gitu di kalangan kita. Namun ya tadi kalau saya menyikapinya ya ini sebagai peluang gitu bagi kita ketika kemarin targetan-targetan kita tidak bisa terlaksana. Mungkin sekarang ketika adanya new normal ini kita bisa untuk melaksanakannya gitu. Tapi memang tadinya teman-teman harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Ingat, karena memang ini paling penting banget ya teman-teman untuk kita patuhi gitu ya, untuk kita waspadai gitu. Nah jadi itu, jadi teman-teman bisa untuk buka lagi targetannya dan harus cari info lagi gitu kapan sidang skripsinya akan berjalan gitu ya. Jadi teman-teman harus lakukan semaksimal mungkin sekarang gitu ya. Ketika sekarang misalkan sedang melaksanakan bab 3 gitu, secepatnya teman-teman lakukan bab 4. Ketika misalkan sekarang teman-teman sedang melakukan revisian, harus cepat selesai untuk melaksanakan revisiannya gitu ya. Semoga apa yang teman-teman sekarang sedang lakukan semoga dapat dilancarkan dan dimudahkan semuanya ya teman-teman. Nah jadi itu mungkin
Yang bisa saya sampaikan, saran-saran dari saya, pokoknya dengan keadaan new normal ini, teman-teman bisa maksimalkan peluang ini semaksimal mungkin gitu ya. Manfaatkanlah peluang ini teman-teman, agar kita tidak menyesal gitu ya di akhir. Jadi teman-teman bisa nih komunikasikan dengan narasumbernya, Pak, saya bisa melakukan wawancara secara langsung nggak? Atau saya bisa melakukan wawancaranya seperti apa nih Pak gitu ya. Terus juga teman-teman sampaikan juga kepada dosen pembimbing gitu ya, terkait adanya new normal. Terus juga, Pak, kayaknya kalau new normal boleh nggak sih kalau bimbingnya secara langsung gitu ya. Teman-teman ya tanyakanlah gitu ya, sambil menanyakan kabar juga ya. Dan itu juga harus sesuai dengan kesepakatan teman-teman dengan dosen pembimbing atau teman-teman dengan narasumber gitu. Dan jangan juga untuk memaksakan kehendak ya teman-teman, karena itu tidak baik juga gitu. Jadi di sini saya bukan untuk mau memprovokasi teman-teman, bukan untuk mau mendoktrin teman-teman ya. Tapi di video ini saya akan memberikan gitu saran-saran yang mungkin nanti bisa teman-teman lakukan ketika adanya new normal ini. Tadi ya peluang-peluangnya itu seperti itu gitu ya, saran yang harus dilakukannya itu seperti itu. Nah, sedikit cerita juga teman-teman, kenapa saya memberikan saran seperti itu, karena dulu saya pernah melaksanakan penelitian saat pandemi COVID-19 ini. Nah, jadi saya melaksanakan penelitian, alhamdulillahnya ketika corona ini awal-awal gitu ya, di Indonesia itu awal Maret lah gitu, saya melakukan penelitiannya. Dan memang saya melakukan penelitiannya itu di mall teman-teman. Jadi kalau kebayang ya, kalau kalau saya tidak melaksanakan penelitian waktu itu gitu, dan mall sekarang ini ditutup, aduh gimana nih gitu ya, mungkin saya tidak bisa melaksanakan sidang skripsi di bulan April lalu gitu. Nah, jadi gitu teman-teman, saya melakukan penelitiannya itu di salah satu mall, dan alhamdulillah saya bisa ketemu dengan pengurusnya itu gitu. Saya bisa melakukan wawancara, dan beberapa minggu kemudian ternyata memang mall itu sudah sedikit ya untuk pengerjaannya gitu. Jadi jam operasionalnya dikurangi gitu, dan ya semakin sulit lah kita untuk melakukan penelitian itu gitu. Nah, dan jadi teman-teman jangan sampai menyesal gitu ketika nanti, kita kan nggak tahu ya kedepannya akan seperti apa. Pokoknya makanya kenapa saya bilang seperti itu, agar kita bisa memaksimalkan peluang ini dengan semaksimal mungkin. Nah, dan juga saya dulu pernah melakukan penelitian, pernah melakukan wawancara di salah satu tempat ibadah di masjid gitu ya. Dan saya melakukan penelitiannya itu ketika corona sedang booming-boomingnya gitu. Namun memang sebelum PSBB ya teman-teman, ingat sebelum PSBB, jadi saya tidak melanggar PSBB ya guys. Nah, jadi saya alhamdulillah sempat ketemu dengan salah satu narasumbernya. Memang susah banget gitu ya diketemunya, karena beliau itu sangat sibuk. Dan ketika beliau mengajak saya untuk melakukan wawancara gitu, mau nggak teh untuk melakukan wawancara, namun memang harus tetap mematuhi protokol kesehatan gitu ya. Ya saya langsung bilang insya Allah kan saya mau gitu ya, karena memang ikhwan ya teman-teman. Dan kita juga melakukan penelitian itu nggak dengan satu orang gitu ya, kita dengan beberapa orang, tapi memang tidak berkumpul juga gitu ya. Dan itu pada waktu corona memang merebak, tapi tidak sampai PSBB dan tidak seintens mungkin gitu ya, enggak, pokoknya waktu awal-awal lah gitu ya. Karena memang saya kan melaksanakan sidang skripsinya di bulan April ya teman-teman. Jadi saya melakukan penelitiannya itu di Maret awal gitu ya, pokoknya di Maret awal, nggak tahu di Maret pertengahan. Nah, dan alhamdulillah saya sempat ketemu sama narasumber ini. Tapi memang waktu awal-awal kita harus menggunakan masker, yang maskernya itu mahal. Yang maskernya itu mahal gitu ya. Terus juga yang hand sanitizernya juga mahal. Itu betul-betul luar biasa. Tapi memang saya juga menggunakan masker. Terus juga merekanya juga menggunakan masker. Kita wawancara 4 orang di salah satu masjid.
karena memang itu adalah sekretariatnya gitu ya. Kita wawancara di situ, kita jaga jarak aman gitu ya, terus juga kita melakukan social distancing gitu ya. Pokoknya jaga jarak aman gitu, dan juga tidak bersentuhan. Iya ya, ada bukan muhrim. Ya, kita tidak bersentuhan gitu ya. Dulu sih ada 4 orang, memang saya 1 perempuan dan 3 orang cowok teman-teman. 2 orang itu mahasiswa, 1 mahasiswa S2, 1 lagi mahasiswa salah satu universitas Islam, tapi bukan sekampus dengan saya, jadi saya nggak tahu, saya nggak kenal. Tapi memang alhamdulillah kita melaksanakan penelitian itu kurang lebih 1 jam dengan semaksimal mungkin, dengan mendapatkan informasi dari peneliti itu gitu ya, dari narasumber itu. Jadi saya sebagai peneliti alhamdulillah mendapatkan data-datanya juga. Nah, itu teman-teman kenapa saya tadi menyarankan hal seperti itu, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita. Dan saran saya adalah maksimalkan atau manfaatkan semaksimal mungkin peluang yang sekarang sedang ada di hadapan teman-teman gitu ya, peluang yang sekarang sedang ada terutama di kondisi seperti sekarang ini. Nah, itu teman-teman. Jadi alhamdulillahnya saya bisa mendapatkan data-data penelitian sebelum PSBB, dan saya juga alhamdulillahnya bisa mendapatkan data-data dan juga foto-foto gitu ya sebagai dokumentasi yang bisa mendukung penelitian saya ketika memang sebelum adanya ini ya gitu ya, PSBB dan juga pokoknya adanya penutupan tempat-tempat dan lain-lain. Nah, jadi intinya di video kali ini saya bukan berniat untuk mendoktrin teman-teman gitu ya. Karena saya dari jurusan agama atau jurusan perbandingan agama gitu ya, jadi saya mendoktrin teman-teman, enggak ya guys. Saya tidak mau mendoktrin teman-teman, tapi saya memberikan saran bagi teman-teman yang pengen skripsinya itu cepat selesai gitu ya, maka teman-teman harus lakukan strategi dengan baik dan lakukan semaksimal mungkin gitu ya peluang ini bagi skripsi teman-teman gitu. Nah, mungkin yang nanti mau sidang skripsinya Juni gitu ya, atau mau sidang skripsinya Agustus atau September gitu ya, pokoknya teman-teman harus memaksimalkan atau merencanakan strategi-strateginya itu dari sekarang, karena kita memang tidak tahu ya teman-teman corona ini kapan berlalunya. Semoga corona ini secepatnya berlalu agar kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Nah, dan saya juga sedikit cerita ya tentang penelitian saya. Selain tadi dilakukan di pandemi COVID-19 ini, dan memang setelah adanya PSBB gitu, kita susah untuk kemana-mana ya teman-teman. Jadi saya melakukan penelitiannya itu dengan cara daring, dengan cara online. Jadi saya melakukan video call dengan narasumber yang saya wawancarai, dan saya screenshot gitu ya wawancara saya dengan dia, dan saya jadikan sebagai bukti bahwa saya sudah melaksanakan penelitian. Namun itu harus dikomunikasikan dengan dosen pembimbing ya teman-teman. Jadi ya mungkin ada berbagai pendapat gitu ya, ada perbedaan pendapat, ada yang membolehkan untuk melakukan wawancara secara daring, ada juga mungkin yang tidak membolehkan wawancara secara daring. Makanya teman-teman harus rajin skripsian, rajin revisian gitu ya ketika direvisi oleh dosen pembimbing. Dan yang terpenting teman-teman harus rajin bimbingan. Agar apa? Agar hal-hal yang itu menjadi kesulitan teman-teman agar bisa diberikan solusi oleh dosen pembimbing gitu ya, supaya skripsinya teman-teman itu cepat selesai. Nah, tadi ya teman-teman, saran dari saya pokoknya intinya gitu ya, teman-teman manfaatkan semaksimal mungkin peluang ini gitu, baik itu di daerah teman-teman yang sedang PSBB gitu ya, atau nanti yang akan melaksanakan new normal. Pokoknya teman-teman harus maksimalkan semaksimal mungkin atau manfaatkan semaksimal mungkin, karena memang kita bisa berencana ya teman-teman, namun Allah yang menentukan. Pokoknya teman-teman usaha dulu, semangat usahanya, dan saya doakan semoga teman-teman penelitiannya lancar, bimbingannya lancar, dan nanti sidang skripsinya juga lancar. Nah, mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan, saran dan pesan dari saya gitu untuk teman-teman yang sekarang sedang melaksanakan perskripsian. Nah, dan juga itu sedikit
kisah dari saya ketika melaksanakan penelitian di tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga kita semuanya disehatkan dan semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya teman-teman tetap semangat dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, itu saja dari saya ya teman-teman. Semoga dapat bermanfaat. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.